untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu kan juga ada seleksinya. Kenaikan pangkat pun ada seleksi jelas. Artinya ada sesko, ada apa namanya sesko TNI-nya gitu kan. Nah ya artinya iya itu kan seleksi dulu ya, seleksi untuk kenaikan pangkat. Ketika pangkat sudah ada, baru kemudian layak tidak dia memimpin kan gitu ya. Benar. Jadi menarik juga ketika sih. mereka masuk apa namanya seleksi itu untuk menjadi jabatan A, dia harus sudah sekolah dulu misalnya. Nah ini mudah-mudahan ini masih tetap dijaga ya. Meskipun tadi Presiden mengatakan bahwa tidak lagi memandang senioritas, tapi yang satu ini kayaknya tetap harus dijaga untuk tetap menjaga marwah TNI-nya. Oh, itu menurut Mas Teguh nih ya? Menurutku seperti itu. Karena posisinya ya memang, memang ya apa namanya, kalau dilihat di sebelah yang kita tahu kan bahwa pernah ada pucuk pimpinan tertinggi dijabat oleh akhirnya meloncati beberapa angkatan, ya kan? Meloncati beberapa angkatan ini bagaimanapun juga pasti di dalam pasti ada gejolak. Ada gejolak betul. Meloncati beberapa angkatan itu pasti akan ada gejolak. Nah, tapi ketika disebut dia sebenarnya ya oke lah loncat beberapa angkatan, tapi secara kepangkatan udah aman nih dalam tanda kutip, udah aman kan ada kan ya pangkat ini baru naik bintang terus tahu-tahu naik baru sebentar bintang 1 terus tahu-tahu bintang 3 kan repot juga. Pasti akan ada gejolak di internal. Dan itu menurut saya nggak bagus ya buat organisasi. Dan itu harus dijaga sebenarnya. Harusnya dijaga. Jadi senioritas yang saya yakin TNI pasti akan menjaga itu. Senioritas ini memang banyak ya tadi ya kalau disampaikan ya. Nggak hanya sekedar angkatan, tapi juga memang harus disesuaikan lagi dengan kepangkatan. Gitu. Tapi bukan berarti yang lebih muda itu bisa langsung memimpin kalau dia memang punya kapasitas dan potensi kan gitu ya Mas? Iya. Selama pangkatnya sudah memenuhi syarat, selama kepangkatan itu sudah sesuai, kayaknya sih nggak masalah ya. Harusnya nggak masalah. Selama syarat-syarat yang kemarin itu dijaga terus sama TNI gitu. Ini menarik nih. Nah, kalau tadi kan ya kita juga lihat ya selain ini ya, selain apa yang disampaikan Pak Prabowo, terus kemudian apa yang selanjutnya beliau lakukan ya setelah meninggalkan acara. Tadi di awal kita udah lihat videonya, banyak sekali interaksi dengan masyarakat gitu ya, dan itu juga menjadi sebuah nilai positif banget yang kita lihat bahwa Pak Presiden ini dekat dengan masyarakat gitu ya, menyapa bahkan mencium anak kecil gitu. Nah, tapi kita mau bahas satu hal yang berbeda nih. Kita bahas tentang alutsista. Nih, kalau tadi kan ada ya parade senjata lah, pamer unjuk gigi lah kekuatan TNI ya kan. Terus kemudian ada lagi yang saya tadi tonton yang paling saya suka sih sebenarnya dari TNI Angkatan Udara. Karena ada pesawatnya, atraksi akrobatik dari Jupiter, terus kemudian juga ada skema pengejaran pesawat menggunakan F-16 Fighting Falcon. Nah itu gimana Mas? Kemampuan tempurnya Angkatan Udara ini sebenarnya juga itu tadi kita kembali yang tadi saya katakan bahwa kemampuan para pilot kita ini juga sebenarnya udah luar biasa. Dari berbagai manuver, dari berbagai atraksi yang mereka lakukan. Ini sebenarnya meskipun saat ini adalah posisinya hanya atraksi ya dalam tanda kutip, tapi itu adalah kemampuan tempur sebenarnya, kemampuan tempur yang mereka miliki. Jadi ketika memang ada memang ada pesawat luar atau pesawat asing yang masuk ke kedaulatan udara Indonesia, tugas intercept mereka tuh pasti juga akan berjalan dengan baik. Kita pernah melakukan itu ketika pesawat Amerika melintas di Selat Bali, ada 2 F-16 yang akhirnya mengawal keberadaan mereka karena pesawat asing itu tanpa izin memasuki kedaulatan Indonesia. Itu pernah dilakukan oleh Angkatan Udara dengan pesawat tempurnya. Meskipun kita tahu ya bahwa di alutsista kita di udara terutama kan kita masih keterbatasan dengan terutama di persenjataan untuk pesawatnya, meskipun
pesawat-pesawat kita ini juga termasuknya udah lumayan bagus ya. Dari F-16, Sukhoi, terus nanti akan ada yang dari Prancis, Rafale. Ya, Rafale ya. Kabarnya juga udah dalam waktu dekat nih akan tiba di Indonesia nih, yang pesawat tempur barunya yang dari Prancis ini. Artinya kekuatan TNI AU ini makin mengginas nih ke depan. Kalau mungkin Mas Andri mungkin lihatnya hari ini yang beratraksi adalah Angkatan Udara. Iya. Tapi kalau lihat di hari Kamis kemarin, Angkatan Laut tuh. Angkatan Laut. Iya. Karena kan nggak mungkin di Monas muncul kapal gitu ya. Nah di Angkatan Laut sebenarnya juga nggak kalah. Kemarin kan juga ada kapal kapal barunya. Nah tapi Angkatan Laut juga mereka juga prihatin juga sama persenjataan sebenarnya. Iya. Tapi bukannya Angkatan Laut ini disupport sama ini ya, PT PAL ya, untuk pembangunan infrastruktur kapal dan segala macamnya. Dan ada juga ahli teknologi yang kemarin pembuatan kapal selam yang dari Korea Selatan itu kan ada pertukaran teknologi di situ. Yang di kalau nggak salah Cengbogo ya namanya. Iya. Cengbogo kapal selamnya itu. Terus beberapa kapal-kapal dan juga bukan hanya PAL sih, tapi ada beberapa swasta juga membuat kapal. Terutama kapal-kapal patroli ya, kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan persenjataan meskipun masih sangat terbatas. Dan kalau di Angkatan Darat kita berpaham ya, ada Pindad juga gitu ya yang darat, bikin kendaraan-kendaraan rantis ya. Rantis. Artinya sayang kan belum bisa yang artileri berat ya. Iya. Tapi atau apa kan kita memang masih sangat terbatas dan kita baru akan mendatangkan beberapa lagi tank yang baru-baru itu, tank Harimau macam-macam. Ya, tapi artinya Indonesia sendiri sudah mulai mengembangkan alutsista dalam negeri ya, produk-produk anak bangsa ini. Ini gimana, menarik Mas? Nih, dari zaman Presiden Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan kan sudah dikembangkan terus ya untuk Pindad ini. Pindad ini biar lebih lebih bagus lagi dalam produksi persenjataan, terutama yang dibutuhkan oleh TNI. Tapi menarik untuk industri persenjataan yang kita miliki, Pindad. Ada cerita menarik di balik lomba tembak yang tadi saya sampaikan, AARM itu. SS1 yang buatan Pindad ini sampai dibongkar oleh pasukan asing hanya gara-gara TNI AD menang terus. Takutnya ada ada apa di dalamnya nih? Ada apa di dalamnya? Apakah ada dukunnya atau apa gitu kan? Kok semua tembakan itu selalu tepat, akurat, selalu akurat. Tapi memang persenjataan yang dibuat oleh Pindad ini memang ternyata bisa diadu ya dengan buatan dari luar. Ngomong-ngomong tapi ini persenjataan Indonesia ini udah diekspor ke luar negeri belum sih? Udah kan ya? Udah ada beberapa negara yang menggunakan ya? Kayaknya udah ada beberapa negara yang menggunakan, tapi itu kan sedikit tertutup ya informasi itu ya. Iya, sebenarnya. Dan yang menarik lagi adalah sebenarnya pembeda ya, kalau tadi kita ngomongin teknologi ya, waktu HUT Polri kemarin ya kan, itu kan dia menggunakan humanoid robot. Ya, terus kemudian robot anjing, ya kan, untuk membantu pekerjaan Polri gitu. Nah di TNI nggak ada nih, kayak tadi atraksi kayak menggunakan anjing beneran. Memang diajak terjun juga tuh anjing diajak terjun gitu kan. Ternyata bisa juga ya anjing terjun juga. Iya makanya. Luar biasa. Tidak latihannya gimana ya? Tapi ini menarik ya, bahwa memang ya apa yang disampaikan Pak Prabowo ya ada benarnya juga gitu. TNI memang harus adaptif terhadap teknologi gitu. Adaptif. Terutama kepada ini ya, pada serangan-serangan di luar dari perang yang seperti kita bayangkan. Iya, perang cyber gitu maksudnya. Nah, sekarang ada perang cyber juga yang harus diwaspadai juga oleh TNI tentunya. Lah iya ya, benar juga. Kemarin kan sempat ada wacana pembentukan satuan cyber. Iya, di TNI nih. Di TNI. Nah, ini mungkin ini perlu mungkin akan jadi
akan jadi punggawanya ya, iya, untuk mencegah dan mengantisipasi serangan-serangan cyber. Tapi menarik juga karena kita ngelihat ya kondisi geopolitik di sana di luar ya, di Timur Tengah ya kan, terus kemudian perang antara Ukraina Rusia, terus kemudian Israel dan di sekitarnya gitu ya, ada Iran dan segala macamnya gitu ya. Itu kan dia menggunakan teknologi-teknologi yang kadang-kadang kita wah, ini negara-negara tetangga kita nih yang di luar itu tuh udah canggih-canggih banget gitu loh. Itu tadi juga sampai jadi ada dom gitu, pembahasan, ya kan? Itu tadi juga jadi pembahasan dom anti rudal di Sindo News ya, bahwa bagaimanapun juga kita oke, secara personel, secara SDM harus diperkuat, tapi secara teknologi itu juga harus diperkuat. Dan ini yang kendalanya di kita tentunya pasti akan ujung-ujungnya adalah duit gitu kan. Iya, biaya. Karena ujung-ujungnya duit. Iya, karena bagaimanapun juga ya persenjataan seperti yang kita lihat kemarin di perang Iran, Israel gitu kan, terus India, Yaman, India Pakistan, gitu kan. Iya. Itu mereka udah bermain rudal gitu loh. Iya. Nah, sementara jarak jauh loh. Nah, sementara kita itu kayaknya masih jadi PR. Dan mereka punya dom ya? Nah, anti rudal. Nah, kita juga harus ke depan juga harus punya gitu. Selain kita bisa menyerang, kita harus juga bertahan bisa. Kita juga harus bisa bertahan. Oke. Gitu loh. Nah, pertahanan ini ya nggak mungkin hanya bisa bukan nggak mungkin, tapi hanya mengandalkan kekuatan manusia kayaknya agak sulit juga untuk menahan semua itu. Gitu. Bagaimanapun juga teknologi kita butuh teknologi untuk perhatian TNI. Untuk bisa meng-catch up dengan negara-negara lain. Nah, itu dia betul. Gitu. Mas Teguh, nih terakhir nih. Apa kira-kira harapan yang bisa kita sampaikan gitu ya kepada TNI di hari ulang tahunnya? Di usia ke-80 ini pastinya udah usia yang sangat matang ya untuk ke depan. TNI ini harus jadi yang disebut tadi oleh Panglima ya, bahwa TNI harus prima, TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju. Indonesia maju. Nah, TNI primanya ini harus seperti apa nih? Nah, ini yang dari dalam internal TNI sendiri harus memang dijaga budayanya yang saat ini, hilangkan semua yang benalu-benalu yang bisa menggerogoti dan membahayakan internal TNI sendiri gitu kan. Dan selain perbaikan dari dalam juga ini tadi itu tadi pengembangan kemampuan SDM TNI untuk mengikuti teknologi ke depan dan juga menyamakan dengan geopolitik di sekitar Indonesia. Dan harapannya anggaran bisa ditambah ya? Nah, itu udah pasti. Kalau itu urusannya nanti ke Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR udah pasti. Tapi ini tadi anggaran pertahanan pun kayaknya akan bertambah. Tapi juga kalah dengan anggaran MBK juga. Iya. Ya, oke, terima kasih Mas Teguh, terima kasih Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di The Comment ya, dan live reaction berikutnya. Selamat Hari TNI dulu dong kita nih. Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Jaya terus ya. Semoga TNI prima, TNI rakyat. Iya, Indonesia maju. Dan mudah-mudahan bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia ke depannya. Dan menjadi harapan masyarakat semua. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.